Ya, mari silakan. Wah, selamat datang. Selamat malam. Selamat malam. Maaf tadi saya buru-buru. Oh, ya silakan silakan. Bagaimana? Ini dengan saudara Ansel yang semalam kontak saya. Iya betul Pak. Oke, saudara Ansel. Gimana tadi naik apa dari rumah? Saya tadi kebetulan naik bemo. Oh, naik bemo. Oh, saya kira ada yang menemani. Sendiri tadi berarti ya? Kebetulan sendiri saya diam di sini. Oh, sendirian. Ini tadi macet nggak jalannya tadi? Kebetulan ramai lancar. Ramai lancar. Oke. Sedikit macet. Sedikit macet ya. Emang weekend ya, jadi agak ramai ya. Betul. Mending pakai bemo juga. Oke, Lebih cepat benar. Lebih cepat. Karena sampai tempat pakai bemo. Iya betul sekali. Dan ini weekend ya, mumpung weekend berarti pas ada waktu luang ini berarti ya. Iya betul sekali. Makanya saya minta konsultasi sama Bapak. Oke. Iya jadi ternyata pas jadwalnya saya juga slow. Oke, kebetulan memang waktunya luang. Iya. Memang pas agendanya dan juga punya waktu yang tepat ya. Oke, di hari yang libur Oke, saudara Ansel itu tadi dari rumah naik bemo sendirian di sini, tapi ini kelihatan lebih sehat ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin boleh bercerita ada sesuatu yang baru mungkin dari pertemuan yang sebelumnya. Ya di pertemuan sebelumnya kan saya sempat menceritakan ya Pak ya, bagaimana saya punya pengalaman dibully oleh teman-teman kampus saya. Padahal saya tuh orangnya ingin menolong seorang perempuan yang dibully juga oleh teman-teman lain karena kekurangan dia. Ternyata dari sikap saya yang saya rasa itu heroik, tapi berujung naas, saya jadi korban juga di sana. Wah pokoknya hinaan dan segala macam itu dilimpahkan kepada saya semuanya, yang membuat seperti yang saya ceritakan, saya menjadi antisosial, kurang percaya diri untuk menghadapi berbagai macam hal. Kemudian ya potensi saya itu sebenarnya lumayan banyak Pak. Saya nggak berani masuk organisasi karena ya tadi sudah dicap jelek sama teman-teman komunitas saya. Nah puji Tuhan kemarin Bapak memberikan saya berbagai macam tips untuk istilahnya sembuh, dan saya sudah melatih itu perlahan-lahan. Nah dari saya yang nggak berani berpendapat bertemu, jadi saya sekarang lebih berani berpendapat bertemu gitu Pak. Oke, saudara Ansel. Itu kalau boleh tahu itu berarti kurang lebih sudah berjalan berapa lama problem atau pengalaman bully semacam ini? Itu terjadi sudah berjalan 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulanan. 3 bulan terakhir dan ini masih terus berjalan ya? Masih terus berjalan. Jadi saya sebenarnya bagaimana lagi? Ya trauma yang berat ya kayak mungkin baru itu yang bisa saya lakukan, kayak sudah mulai berani kalau di ruang kelas berpendapat gitu. Ya karena dulu saya sangat percaya diri sekali Pak orangnya Pak, nggak kayak sekarang ini. Oke. Berarti ini ada suatu perubahan situasi dari situasi sebelumnya yang belum percaya diri, lalu 3 bulan terakhir ini Ansel mungkin mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di kelas ya, di ruang perkuliahan semacam itu ya. Dan kalau boleh tahu ini sebenarnya bermula dari apa sebenarnya, atau ada sebab yang menyebabkan peristiwa semacam ini kalau boleh tahu? Ya tadi Pak saya di awal sudah mengatakan saya pengen bantu
teman saya cewek dibully oleh gerombolannya. Terus saya sudah bela nih, ternyata dia punya geng cowok lain yang katakanlah yang megang kampus gitu. Terus karena saya kalah jumlah dan kalah power, jadi saya dibully, terus saya sempat dipukul juga, kemudian dicebur dalam kolam dan dipermalukan. Nah, itu akarnya. Berarti ada semacam ketidaksukaan dari teman-teman yang lain kalau Ansel itu membela. Iya. Berarti akarnya adalah sebenarnya bukan masalah Ansel sendiri, Iya. tapi yang jadi masalah adalah orang yang dibully tadi mempunyai dedengan Ansel. Iya. Dan itu membuat yang memusuhi teman tadi itu tidak suka juga kepada Ansel. Saya marah, saya mengatakan asem. Kenapa saya jadi dibully? Tapi saya tetap berbuat baik. Maksudnya saya kan itu semua berulang, saya berbuat baik. Dan saya tetap pegang itu saja. Ya saya sekarang lagi di fase kayak udah malas sekolah, malas sekolah, kampus malas ya. Tapi tadi karena ya orang tua sudah payah membiayai, terus ini juga mimpi saya di kampus ternama ini kelak jadi dokter yang baik untuk masyarakat gitu. Itu yang masih berat, saya masih berat. Oke, kalau melihat sosok-sosok yang bergerombol dan body yang besar-besar, saya masih takut dari sosok-sosok. Oke. Berarti untuk 3 bulan terakhir ini, lebih-lebih di masa-masa akhir ini mungkin dinamika perkuliahan agak sedikit keruh ya. Karena Ansel sendiri mungkin agak menarik diri, kalau boleh dikatakan tadi mungkin pakai kata malas gitu ya. Tapi itu sebenarnya muncul karena sudah tidak tahan begitu, atau memang sejak awal rasa saya sama seperti itu? Ya, itu gara-gara dulu tadi Pak. Ya kalau di posisi awal saya semangat memasuki perkuliahan kedokteran ini, jadi cita-cita saya. Sejak awal dibully maksudnya, apakah awal-awal tuh Ansel masih menganggap itu hal biasa, atau akhir-akhir ini saja? Sejak awal Pak, saya sudah menganggap ini ya luka yang serius batin saya. Berarti ada semacam luka yang ditahan dan akhir-akhir ini terasa semakin parah semacam itu. Luka amarah, dendam yang dibalas itu rasanya. Saya sempat pikir dengan banyak orang untuk menghabisi mereka semua. Karena dia belum tahu saya itu namanya siapa. Bapak saya DPR, mereka belum tahu aja. Berarti kalau boleh tahu sebenarnya yang diinginkan dari Ansel itu, apakah ingin semacam ada pembalasan begitu, atau mungkin sebenarnya ingin sudah meninggalkan situasi itu saja? Saya pengen yang menurut saya itu keluar dari kampus terus dipenjara. Karena orang-orang seperti itu akan jadi menurut saya kayak sampah dan itu menjadi toksik di komunitas. Itu yang saya terima. Makanya saya juga selain itu mengeluarkan ketakutan saya, tapi satu sisi lain saya ingin orang-orang seperti itu harus merasakan akibatnya juga. Dua-duanya sama. Berarti ini ada suatu efek lebih lanjut ya, yang tadinya itu membela, lalu ikut dibully, lalu merasa tidak nyaman, dan ini berefek lagi. Ansel sendiri malah ingin memberikan suatu perlawanan semacam itu. Saya tidak terima. Ya, ini kalau boleh saya katakan ini semacam ada efek berkelanjutan yang diakibatkan dari peristiwa awal tadi. Mungkin untuk dalam hal ini perlu dilihat perlahan-lahan bahwa sebenarnya mungkin ini adalah suatu permasalahan yang berada dalam satu alur, tetapi sebenarnya ini memiliki pemetaan masalah
merasa sudah muak dan ingin kembali melawan, nah, itu mungkin bisa dimaklumi karena perasaan itu pun muncul karena tekanan yang sudah ditahan lama kan. Tapi perlu dilihat bahwa Ansel pun sebenarnya memiliki sebuah cita-cita yang tadi dikatakan, kuliah di kampus ternama ini. Perlu dibedakan bahwa ini ada masalah yang juga mempengaruhi hidup Ansel, tapi di sisi lain ini ada tujuan dari hidup Ansel sendiri. Kita perlu perlahan-lahan, tidak perlu cepat-cepat menanggapi perasaan itu, tapi memang dimaklumi bahwa itu muncul, dimaklumi dulu, dan itu memang wajar perasaan itu muncul, tapi perlahan-lahan dulu kita harus melihat perasaan itu dan tidak cepat-cepat untuk menanggapi atau menuruti. Nah, maka Ansel dalam situasi ini, dalam tahap ini, pertama-tama tidak apa-apa kalau merasa mungkin ada rasa ingin balas dendam, ingin melawan, itu dimaklumi. Tetapi yang penting adalah jangan turuti dulu. Dirasakan tidak apa-apa, tapi jangan dituruti dulu kemauan itu. Perlahan-lahan, sabar, menarik diri dulu boleh, tapi nanti pada akhirnya tetap bahwa Ansel memiliki kendali penuh, yang memiliki kendali untuk menerima itu sebagai masalah atau menerima itu sebagai sesuatu yang bisa ditangani adalah Ansel sendiri. Tidak apa-apa, dan mungkin dalam pertemuan selanjutnya setelah Ansel merasa tenang itu mungkin dapat menceritakan kembali, mungkin ada sesuatu yang baru. Sekarang mungkin ini sudah jamnya, tidak apa-apa, tenang saja, hubungi saya lagi dan kita dapat melihat kembali pengalaman ini bersama-sama dan tenang bahwa semua itu proses, semua itu tetap mengendalikan diri, mengendalikan perasaan, dan juga jangan lupa Ansel bahwa Ansel memiliki sebuah cita-cita yang besar tadi, dan itu jangan kalah dengan perasaan-perasaan tadi. Baik, Pak Saudara, saran yang menurut saya baik dan juga saya lakukan setelah ini. Betul, saya terkadang terbawa perasaan sesaat, dan itu akan saya olah dengan terus berlatih itu berjumpa dengan orang-orang seperti itu lagi. Walaupun masih marah ya Pak, tidak Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan saya latih Pak. Baik Pak, Iya. saya sudah untuk hari ini cukup dulu karena kalau terlalu banyak juga saya maksudnya bingung mau melakukan apa-apa, tapi tadi sudah Tidak apa-apa. menurut saya. Tahap ini sudah baik. Tidak perlu cepat-cepat, tapi perlahan-lahan saja. Jadi bisa konsul kapan lagi? Oke, baik. Kita pilih tanggal ya, nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Lihat dulu agenda, nggak apa-apa. Mungkin kalau saya di akhir bulan ini masih bisa, santai saja. akhir bulan ini. Iya. Oke. Nanti hubungi saya saja seperti biasanya ya. Baik. Sehat-sehat selalu, salam buat keluarga di rumah. Nanti, oh ini sudah pesan? Oh belum. Belum ya, habis ini ya. Paling naik kereta Pak. Oke, ya. Ibu susah ya ini. Sehat-sehat selalu. Selamat malam Pak. Terima kasih. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Terima kasih.